ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن زندگی برای آنها تلخ خواهد شد بدون تردید. Jika kalian pikir Sirael itu kuat dan hebat, sungguh kalian salah total. Dan tahu nggak kalian, kenapa banyak negara Arab diam aja? Baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, nanti di akhir zaman umat Islam menjadi mayoritas di muka bumi. Mereka banyak tapi nggak bersatu untuk membela saudaranya yang dizolimi Zionis. Karena mereka mengidap penyakit wahan, yaitu penyakit takut mati dan cinta dunia. Hubbud dunya wa karohiyatul maut, itulah ciri-ciri umat baginda Nabi Muhammad di akhir zaman. Sedangkan Iran berdiri di garis depan, jihad fisabilillah diikrarkan. Menjadi syahid adalah tujuan, demi tegaknya kehormatan dan keadilan. Mereka lupa Iran itu siapa, adalah bangsa Persia yang paling ahli strategi perang. Dari zaman nenek moyang mereka, pernah menaklukkan Yunani hingga Romawi. Jadi saat ini yang dilakukan Iran bukanlah yang terbesar, hanya sebagai permulaan. Rudal sijil seberat 23 ton itu hanyalah hadiah pembukaan saja. Belum rudal Syahid, rudal Fatah hypersonic, dan nuklir Khaybar. Yang muncul, baru rudal sijil jenis balistik. Iron Dome yang katanya paling canggih sedunia, tembus dengan sangat mudahnya. Iran sedang menunggu dan mancing, biang keroknya supaya bergabung dengan musuh, biar mudah menghancurkannya sekalian dalam satu serangan aja. Saya yakin kalian pasti paham, siapa aja ketiga negara yang menyuplai uang, senjata, dan obat-obatan buat bangsa setan. Namun di belakang Iran, sudah standby 3 malaikat pelindung, yaitu Korea Utara, Rusia, dan Cina yang sudah siap meluncurkan rudalnya. Jikalau ketiga negara ikut menyerbu Iran, yaitu Mamarika, Papanggris, dan Opancis, Iranian atau Persian tak mengenal mundur dalam perang. Berapapun jumlah musuhnya, ini baru pemanasan, perang yang sesungguhnya belum dimulai. Hanya percikan-percikan bintang kecil yang berterbangan dan bertaburan, namun mampu bikin musuh kelabakan. Bangsa Persia dahulu adalah Iran di zaman sekarang. Ahli dalam strategi perang, berlandaskan sunnah dan Al-Quran. Jangan lagi mikir perbedaan antara Sunni dan Syiah. Satu-satunya negara yang berani melawan Zionis selain Yaman adalah Iran. Mereka mempertaruhkan nyawa, negara, dan rakyatnya demi membela Palestina. Dan jadi, jangan pandang sebelah mata kepada mereka. Sadarlah kita ini siapa. Selama masih Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, satu syahadatnya, dan Al-Quran kitabnya, maka kita adalah sama. Jangan merasa paling pintar dan paling benar bicara tentang Sunni dan Syiah. Tapi bicaralah tentang kemanusiaan. Bayangkan jikalau keluarga kalian dizolim Zionis. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Sedangkan Iran yang sekarang ini membela kemanusiaan dan keadilan secara global. Dengan target utama bukanlah Sirael, tapi ketiga negara barat. Karena bagi Iran, bikin Sirael rata dengan tanah sangatlah mudah. Tapi banyak juga negara-negara Islam yang gak suka sama Iran, yang tak lain dan tak bukan karena propaganda barat mereka telan mentah-mentah. Dari adu domba hingga memecah belah umat Islam, contohnya Islam dibagi jadi 2 antar Sunni dan Syiah. Hal ini sukses bikin mereka bermusuhan, dari sejak zaman Khalifah Sayyidina Ali hingga sampai zaman ini. Yang memprovokasi adalah Yahudi dari Bani Sirael. Mereka tahu Islam tidak mungkin bisa ditaklukkan, kecuali oleh umat Islam itu sendiri. Maka provokasi, propaganda, fitnah, dan adu domba adalah senjata andalan mereka. Itulah yang disebut dengan divide et impera. Nggak bakal berani face-to-face konfrontasi dengan umat Islam, karena mengetahui salah satu kekuatan umat Islam, yang nggak bisa ditembus oleh apapun, yaitu api jihad. Jikalau api jihad sudah membara, maka umat muslim nggak akan takut mati dan pantang menyerah. Ayo mari kita dukung Iran, karena Zionis laknatullah alaih. Semakin bahagia jika kita perang, saudara. Namun jika kita rukun sentosa, mereka akan menangis darah. Jadi, bisakah kita semua rukun dan bersahabat satu sama lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bluduru pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.